Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, sholih dan sholihah. Materi mengenai bangun ruang, volume, luas permukaan, dan bangun ruang gabungannya sudah kemarin diselesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengolahan data. Pengolahan data ini sebetulnya sudah dipelajari saat kalian berada di kelas 4 dan kemarin di akhir semester 2 kelas 5. Sekarang diulang lagi dengan materi yang sama, dengan penjelasan yang tidak akan jauh berbeda. Jadi sebetulnya ini materi yang sudah, tetapi kita mengingat kembali. Nah, dalam pengolahan data ini, sebentar ya. Nah, dalam pengolahan data ini nanti ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengurutkan data, kemudian menentukan median, menentukan rata-rata, dan menentukan modus. Sekarang kita ke bagian pertama dulu, yaitu mengurutkan data. Bagaimana cara mengurutkan data? Mengurutkan data itu mudah sekali. Kalian hanya urutkan data yang sudah ada sesuai dengan permintaan soal. Misalnya ini, urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, ini data-data yang sudah ada di sini diurutkan dari yang terkecil. Cara mengurutkannya, tulis kembali semua angka yang ada di sini. Misal di sini angka 14-nya ada berapa angka nih? 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, urutkan 3-3-nya harus ditulis. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, ini contoh penyelesaiannya. 4, 5, 6, 8, 8. Ini 8-nya ada 2 kali, kemudian 11-nya ada 3 kali. Semuanya harus ditulis ulang. Untuk apa? Agar banyaknya data ini tetap. Kalau di sini banyak data ada 21 banyaknya data. Nah, setelah videonya tadi terpotong, kita ulang lagi sedikit. Nah, di sini kalau misalnya ada 21 data, banyaknya di sini ada 21, maka setelah diurutkan pun harus ada 21. Maka dari itu, nih angka-angka yang sama harus ditulis ulang sebanyak angka yang samanya juga. Di sini angka 8-nya ada 2, maka di sini juga diurutkan ada 2. Nah, manfaatnya mengurutkan data ini diantaranya kita bisa memperoleh nilai tertinggi, bisa memperoleh nilai terendah, dan bisa mengetahui data yang paling banyak muncul. Misalnya di sini nih ada 8 2 kali, 11 3 kali, 12 2 kali, 14 3 kali. Berarti data yang sering muncul itu ada angka 11 dan angka 14. Nah, akan mudah terlihat kan kalau sudah disusun seperti ini. Nah, itu untuk submateri yang mengurutkan data. Ini sangat mudah ya, tinggal kalian urutkan. Kalau permintaan soal dari yang terbesar ke terkecil, berarti urutannya tinggal dibalik aja, dari nilai yang paling besar ke nilai paling kecil. Itu sesuaikan dengan soal. Nah, kemudian sekarang di materi yang kedua, submateri yang kedua, kita akan belajar menghitung rata-rata hitung. Apa itu rata-rata? Rata-rata itu adalah nilai perbandingan antara jumlah data berbanding dengan banyak data. Jumlah data berbanding dengan banyak data. Nah, karena rata-rata hitung itu merupakan perbandingan dari jumlah data dibanding dengan banyak data, berarti untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan dulu semua datanya, nanti dibagi banyak datanya. Maksud semua data tuh yang mana? Nah, ini contoh yang tadi ya. Di sini kan datanya kalau kita jumlahkan, nah ini kamu jumlahkan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 8 dan seterusnya sampai sini. Berapa jumlahnya, kemudian nanti dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti banyaknya data itu 21. Jumlah data itu hasil penjumlahan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya. Nah, ini nanti hasilnya adalah rata. Jadi begitu cara menghitung rata-rata itu. Nah, untuk menghitung rata-rata itu kan berarti kita harus melihat sajian datanya ya. Data itu tidak hanya disajikan dalam bentuk urutan seperti tadi, tapi ada juga data yang disajikan dari daftar, kemudian tabel, kemudian data disajikan dari diagram batang, bisa juga disajikan dari diagram garis, kemudian dan data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram gambar.
Nah, kita sekaligus saja ya, kita sekalian. Dari data-data yang sudah ada ini, kita cari tidak hanya rata-ratanya, tapi langsung kita cari ini rata-rata, kemudian median dan modusnya. Apa itu rata-rata? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa rata-rata itu adalah perbandingan dari jumlah data berbanding banyak data. Sekarang median, apa itu median? Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, jadi ketika nanti kalian sudah mengurutkan data yang ada, kita akan tahu nilai tengahnya berapa. Contoh yang ada di sini ya. Berarti ini kan ada 21 nih, tengah-tengahnya ada di mana 21 itu? Kalian boleh dibuat garis panjang ini ke sini. Atau kita hitung saja, kalau 21 jumlah data, banyak datanya 21, berarti tengah-tengahnya ada di antara bilangan angka ke-11 ya. Berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini angka ke-11. Sekarang kita lihat, betul tidak ke kiri dari angka ini ada 10, ke kanan dari angka ini juga ada 10. Harus sama, harus rata ya, karena median itu nilai tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul di sini 10. Sekarang setelah angka 12 apakah ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Berarti nilai tengahnya atau mediannya adalah 12. Median itu nilai tengah. Oh, berarti seperti itu cara mencari median ya. Jadi sekali lagi, median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, sekarang modus. Apa itu modus? Modus itu bukan modal dusta ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Nilai ini akan diketahui kalau data masih acak-acakan kemudian kamu urutkan. Jadi untuk mempermudah mencari modus juga, datanya harus diurutkan dulu. Kita lihat lagi contoh yang ini. Lihat di sini, angka mana yang paling banyak? Angka mana yang paling sering muncul? Yaitu angka 11, ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalau angka 8 hanya ada 2, 12 2, 19 juga 2. Nah, ini 14 juga 3, berarti modusnya atau nilai yang paling sering munculnya ada di 11 dan 14. Begitu ya, paham ya sampai sini apa yang dimaksud dengan median, apa yang dimaksud dengan modus, dan apa yang dimaksud dengan rata-rata. Kalau begitu sekarang kita tentukan cara menentukan modus mean. Mean itu rata-rata ya. Kalau Ibu sebutkan mean berarti rata-rata. Nah, sekarang kita langsung saja menentukan tadi ya, menentukan rata-rata, modus, dan median dari sebuah daftar atau datanya disajikan dari daftar. Di sini sudah ada contoh. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun, berarti satuannya tahun. Ada 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ini ada 10 orang. Nah, data ini belum tersusun. Untuk memudahkan mencari mean, modus, dan median, maka data ini harus kita susun terlebih dahulu. Kita susun dari yang terkecil. 11-nya ada 3 angka. 1, 2, 3. Nah, berarti kita tulis lagi 11, 11, 11. Kemudian 12-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis lagi 12-nya 5 kali, 12, 12, 12, 12, 12. Dan 13-nya ada 2, 1, 2, 1, 2. Maka inilah data yang sudah tersusun dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita tentukan rata-ratanya. Bagaimana tadi menentukan rata-rata? Jumlahkan dulu semuanya, kemudian nanti dibagi dengan banyak data ini. Banyak datanya kan kita udah tahu ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu banyak data. Jadi banyak datanya 10. Kita hitung sekarang, kita jumlahkan. 11 tambah 11 tambah 11 33. Ini 33. Kemudian ini 12 dikali 5 60. Ini 26. Berarti 33 tambah 60 93.
93 ditambah 26 hasilnya 119. 119. Nah, ini 119 sekali lagi didapatkan dari jumlah ini data keseluruhan. 11 tambah 11 tambah 11 33. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 60. 12 dikali 5. Kemudian ini 13 tambah 13 26. Jumlahkan, kalau kalian mau dijumlahkan langsung brebet ke sini juga boleh. Hasilnya 119 dibagi banyaknya data ada 10. Jadi 119 dibagi 10. Ingat ini pembagian desimal nih. Satu angka di belakang koma. Kasih koma di sini. Berarti rata-rata dari jumlah atau dari data ini adalah 11,9. Kemudian modus sekarang. Modus itu adalah angka yang paling sering banyak keluar. Kita lihat saja di sini. 13 ada 3, 12 ada 5 dan 11 maaf ya. 11 ada 3. Kemudian 12 ada 5. Kemudian yang usianya 13 tahun ada 2. Yang paling banyak yang mana? Ya, 12. Berarti modusnya adalah 12. Kemudian median. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari bagi 2. Yang namanya setengah kan berarti dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti kita ada posisi di angka kelima nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti nilai tengahnya di sini. Ini ke sini ada 5, ke sini juga ada 5 angka. Karena di sini tidak ada angka, maka ini diambil. Kalau di tengah-tengahnya tidak ada angka ya. Nah, ini 2 angka yang paling tengah ini diambil, tambahkan kemudian bagi 2. Kebetulan ini angkanya sama. 12 ditambah 12 dibagi 2. Jadi mediannya 12 juga. Atau biar jelas ya kalian ya. Ini nih 12 ditambah 12 per 2 sama dengan 12 tambah 12 24 dibagi 2. Jadi sama dengan mediannya atau nilai tengahnya adalah 12. Nah, ini cara menentukan rata-rata atau mean, modus dan median dari data dalam bentuk daftar. Sekarang kita tentukan rata-rata dari tabel. Bagaimana caranya? Sama saja seperti tadi. Jangan rata-rata saja yang kita tentukan, tapi rata-ratanya plus mediannya plus modusnya juga. Jadi kita tentukan ketiga-tiganya nih. Di sini diketahui dalam tabel ada jumlah kelas. Ada kelas ya, kelas 1, 2 sampai kelas 6. Kemudian banyak siswa kelas 1 ada 30, ada kelas 2 ada 32 dan lain sebagainya. Lihat, baca terlebih dahulu tabelnya. Data banyak siswa kelas 1 sampai 6. Berarti yang dihitung nanti kelas 1 sampai 6. Pertanyaan Ibu, banyak data di sini ada berapa? Nah, ini banyak datanya itu sama dengan, hitung saja dari sini ada berapa kotak nih tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak datanya ada 6. Tinggal hitung jumlah ini berapa keseluruhannya. Jumlah data sama dengan 30 tambah 32 tambah 31 tambah 31 tambah 32 tambah 30. Ini aja nih. 0 tambah 2, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6. Berarti di sini 6. Kemudian ini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 6 itu 18. Berarti 186. Nah, menentukan rata-rata gampang kalau sudah diketahui seperti ini. Berarti banyaknya atau jumlah data, jumlah keseluruhan, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya berapa? Nih, ini jumlah data 186 per banyak datanya berapa? Yaitu 6. Jadi sama dengan 186 dibagi 6 itu adalah 31. Oh, jadi rata-rata dari data yang ada dalam tabel ini, rata-rata banyak siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah
31. Itu baru rata-ratanya. Sekarang mediannya atau nilai tengah. Kalau mau mencari nilai tengah, otomatis ini harus disusun dulu. Kita susun dulu dari yang terkecil ke terbesar. 30 yang paling kecil ada 2, kita tulis. Nah, di sini sudah Ibu tulis mediannya 30, 30, kemudian 31, 31, 32, 32. Berarti ada 6 nih. 30-nya ada 2, 31-nya ada 2, dan 32-nya ada 2. Berarti mediannya yang mana? Datanya kan ada 6. Bagi 2. Berarti masing-masing ke kiri ada 3 data, ke kanan ada 3 data. Kalau tengah-tengahnya kosong seperti ini, tidak ada angka, ambil 2 angka ini dijumlahkan dibagi 2. Berarti 31 tambah 31 62. 62 dibagi 2 sama dengan 31. Maka mediannya adalah 31. Nah, sekarang kita cari modus. Modusnya berapa ya? Sedangkan di sini angkanya sama, keluarnya 2 kali. Bagaimana cara menentukan modusnya? Ya, perlu kalian ketahui juga bahwa modus itu haruslah nilai tunggal. Jadi bila dalam satu data memiliki angka yang frekuensi kemunculannya sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Contoh ini ya. Ini nilai 30 ada 2 kali muncul. Nilai 31 juga ada 2 kali muncul. Dan nilai 32 juga ada 2 kali muncul. Maka tidak ada satu data yang munculnya lebih banyak. Maka dari itu modusnya tidak ada. Nah, ini penentuan mean, median, dan modus dari tabel. Selanjutnya, sekarang kita tentukan 3 data tersebut atau 3 pengolahan data tersebut dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini ada diagram batang data nilai ulangan matematika kelas 6 katanya. Banyak siswanya, ini yang garis vertikalnya, kemudian garis horizontalnya nilai. Banyak siswa segini, kemudian nilainya. Nah, jadi artinya yang nilai 5 berarti ada nih, di sini ada berapa nih, angka berapa kira-kira? Antara 8 dan 10. Angka 9. Oh, berarti yang nilai 5 ada 9 orang. Nilai 6 ada 7 orang di sini. Nilai 7 ada 10 orang, nilai 8 ada 5 orang, nilai 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 1 orang. Nah, gampang sekali loh menentukan mean, median, dan modus dari data yang disajikan dalam diagram batang. Kita lihat ya rata-ratanya di sini. Berarti ingat, jumlah data dibagi banyaknya data. Perhatikan rata-ratanya seperti ini. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 katanya. Penyelesaiannya bagaimana? Banyak datanya. Banyak datanya jumlah siswanya ada berapa tadi? Yang nilai 5 kan ada 9. Berarti nanti 9 di sini. Oh, mohon maaf tidak terlihat ya. Ada 9. Kemudian yang nilai 6 ada 7 orang. Yang nilai 7 ada 10 orang. Yang nilai 8 ada berapa ini? Ke sini 5 orang. Kemudian yang nilai 9 ada 4 orang, dari nilai 10 ada 1 orang. Berarti banyak siswa yang ada di kelas ini 9 tambah 7 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 1. Berarti orangnya ada 36. Oh, banyaknya data di sini ada 36. Kemudian jumlah datanya, yang nilai 5 ada 9, berarti kalikan. 5 dikali 9 sama dengan 45. Kemudian yang nilai 6 ada 7 orang, berarti kalikan. 6 dikali 7 sama dengan 42. Kemudian yang nilai 7 ada 10, berarti 7 dikali 10 sama dengan 70. Kemudian yang nilai 8 ada 5, berarti 8 dikali 5 sama dengan 40. Yang nilai 9 ada 4, berarti 9 dikali 4 sama dengan 36. Dan nilai 10 ada 1 orang, berarti 10 dikali 1 sama dengan 10. Nah,
Untuk jumlah keseluruhan datanya, data yang ini harus kalian jumlahkan. Semuanya dijumlahkan, hasilnya jadi berapa? Yaitu 243 nilainya. Maka diketahuilah, kalau sudah diketahui seperti itu, tinggal 243 dibagi 36, hasilnya 6,75. Maka nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang ini adalah 6,75. Caranya bagaimana? Tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk mencari jumlah datanya, berarti kalian kalikan jumlah nilainya berapa dikali banyak siswa. Untuk mencari banyaknya data, berarti tinggal ini ditambahkan. Berarti jumlah siswa yang ada di kelas ini ada segini gitu. Paham ya? Itu untuk mencari rata-ratanya. Sekarang bagaimana untuk mencari median dan modusnya? Kalau untuk mencari modus, ingat apa? Modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar atau frekuensinya lebih banyak. Lihat saja di sini. Batang yang paling tinggi yang mana? Ini 10. Berarti modusnya ada di nilai 7. Berarti modusnya 7, ada 10 orang. Sekarang mediannya nih. Bagaimana cara menentukan median dari diagram batang? Untuk menentukan median dari data yang disajikan dalam diagram batang, kita perhatikan contoh di buku paket halaman 133. Kita sama-sama buka bukunya ya. Di sini ada data nomor sepatu siswa kelas 6. Nomor sepatunya yang garis bawah ini yang banyak siswanya, ini yang garis vertikalnya. Nomor sepatu 33 ada 16 orang. Nomor sepatu 34 ada di sini, berarti ini 16 orang. Di sini 5 orang. Ini 5 ya, nih garisnya ke sini ini berarti tengah-tengah. Kemudian nomor 35 di sini ada 8 orang. Nomor 36 ada 6 orang dan nomor 37 tengah-tengah ada sama 5 orang juga. Nah, untuk menentukan mediannya dibuat dulu tabel seperti ini. Banyaknya data, tadi ya tinggal ditambahkan 16 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 50. Berarti banyaknya data ada 40 orang. Datanya genap. Nah, kalau datanya genap, tadi yang kata Ibu Tea tengah-tengahnya setelah dibagi 2, tengahnya kosong. Berarti nanti tambahkan nilai yang kanan dan kiri bagi 2. Berarti kalau begitu mediannya adalah data ke-20 dan ke-21 karena tengah-tengahnya kosong. Buatlah tabel frekuensi kumulatifnya. Seperti apa? Nah, ini tabelnya. Di sini ada nomor sepatu. Yang ini ditulis lagi ke dalam tabel, pindahkan. Kemudian ada banyak siswa. Banyak siswanya ini 16, 5, 8, 5, 5 ini. Kemudian ada tabel frekuensi kumulatif. Bagaimana cara frekuensi kumulatif itu seperti apa? Lihat ya di sini. Nomor sepatu 33. Nih, tadi nomor 33 ada 16 orang. 33 banyak siswanya ada 16 orang. Maka di sini tabel frekuensinya di sini berarti baru ke-16. Datanya data ke-16. Kemudian 34, yang nomor 34 banyak siswanya ada 5. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti ini sampai ada di data 21. Berarti ini 16 ditambah 5. Ini ditambah yang ini sama dengan 21. Kemudian ke bawahnya sepatu nomor 35 ada 8. Nah, ke sini lanjut. Berarti 21 ditambah 8 sama dengan 29. Kemudian nomor 36 ada 6. Berarti 29 ditambah 6. Ini ke situ. Sama dengan 35. Nomor 37 ada 5 orang. Berarti 35 ditambah 5 sama dengan 40 orang. Sekarang kalau sudah membuat tabel frekuensi kumulatif seperti ini, tinggal kita cari. Tadi kan sudah tahu nih, mediannya ada di data ke-20 dan ke-21. Data ke-20 tuh ada di mana nih? Ini nih 20 tuh angkanya ada di sini, 21 juga ada di sini. Berarti mediannya adalah sepatu nomor ini, yaitu nomor 34. Median sama dengan 34.
Gitu ya caranya, mudah sekali. Jadi median data tersebut adalah 34 katanya tuh. Iya betul seperti itu. Jadi kalau dari diagram batang menentukan mediannya tidak usah harus kamu susun dulu nih sampai 40 data. Capek kalau begitu. Buat saja tabel frekuensi kumulatif. Caranya tadi. Ininya tambahkan, banyak datanya tambahkan terus susun ke sini. 16 tambah 5 21. Tapi harus tahu dulu ini nanti banyak datanya, kemudian dibagi 2, posisi mediannya ada di mana. Sekarang yang keempat, menentukan rata-rata median dan modus dari diagram grafis. Ini hampir sama dengan tadi diagram batang ya. Dari diagram grafis kita perhatikan contohnya. Data penjualan buah mangga selama 5 jam. Berarti dari jam 12 sampai jam 16, ini 5 jam. Jam 12 penjualannya ada 15 kilo. Nah ini banyak penjualan, 15 kilogram. Berarti jam 12 terjual sebanyak 15 kilogram. Jam 13 terjual sebanyak 20 kilogram. Jam 14 terjual sama sebanyak 20 kilogram. Jam 15 terjual sebanyak 30 kilogram. Dan jam 16 terjual sebanyak berapa ini? 25 kg. Rata-ratanya seperti apa? Banyak datanya ada berapa? Di sini sudah tertera 5 jam. Berarti terkumpul data dari 5 jam. Berarti banyak datanya ada 1 2 3 4 5 jam. Sekarang jumlah datanya. Jumlah yang terjualnya berapa kilo seluruhnya? 15 tambah 20 tambah 20 tambah 30 tambah 25. Jadi sama dengan 110. Maka jumlah data 110 dibagi banyak data 5 sama dengan 22. Rata-rata penjualan selama 5 jam dari data grafik ini atau dari diagram garis ini adalah 22 kg. Sekarang nilai modusnya. Untuk menentukan modusnya, lihat di sini. Banyak penjualan mana nih yang paling sering muncul di sini nih? Ini ada titik yang sama, yaitu titik di jam 13 dan jam 14, ada 2 kali. Maka berarti modus dari garis data penjualan buah mangga ini adalah 20 kilo. Berarti sering keluarnya selama 5 jam ini adalah 20 kg. Berapa berarti modusnya? Modusnya sama dengan 20 kg. Nah ini karena 20 kg terbanyak terjual sebanyak 2 jam, yaitu di jam 13 dan jam 14. Sekarang mediannya seperti apa kalau dari diagram garis? Menentukan median dari diagram garis sama seperti berdasarkan data diagram batang tadi. Nah, kalau tadi kan langsung boleh bisa dibuat tabel frekuensi kumulatifnya. Kalau ini bisa kita langsung susun saja datanya, disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada data suhu badan pasien selama 7 jam. Dari jam 6 sampai jam 12. Nih, data terendahnya ada di 37 derajat. Berarti 37. Kemudian 38 ada enggak? Ada nih, 38 2 kali. Maka ditulis 38 39. Di 39 juga ada 2 kali. Ditulis 39 40 juga ada 2 kali. Berarti 40. Berarti di sini harus ada 7 jam ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, betul. Ada 7 jam. Nah, sekarang mediannya kalau nilainya ganjil, berarti mediannya ada paling tengah. Nah, ini sudah jelas. Maka mediannya adalah 39. Kalau banyak datanya ganjil tidak harus dibagi 2. Ini ditambah ini, dibagi 2 enggak usah. Lihat aja nilai yang paling tengahnya. Tengah-tengah banget yang mana? Kesini 3, kesini 3. Ini nyisa 1 di tengah. Nah, berarti ini mediannya. Begitu ya. Sekarang yang terakhir, menentukan rata-rata, modus, dan median dari diagram gambar. Kalau diagram gambar, ingat waktu kelas 5 harus dibaca keterangannya dulu. Satu gambar ini contohnya nih. Ini ada gambar ikan yang berbeda, ikan besar dan ikan kecil. Ikan besar, satu gambar ikan besar mewakili 10 kilo. Dan satu gambar ikan kecil mewakili 5 kilo. Berarti kalau begini. Nah, ibu kameranya balikan. Minggu di sini ada data penjualan ikan mas dalam sebulan. Minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4.
Di sini lihat, minggu ke-1 semua ikannya besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu ikan besar ini mewakili 10 kilo. Berarti minggu ke-1 ikan yang terjual tinggal kalikan saja. Ada 6 gambar ikan dikali 10 berarti 60 kilogram. Minggu kedua, lihat ikan besarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kali 10 berarti 80 ditambah ini yang kecil. Yang kecil itu mewakili 5 kg. Berarti 80 ditambah 5, yang ini 80 kg. Kemudian di minggu ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 ditambah 5 berarti 75 kg. Dan minggu keempat ada 1, 2, 3, 4, 5. 50 kg. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Rata-rata sama, banyak datanya ada berapa? 4 nih, 1, 2, 3, 4, kan 4 minggu. Banyak datanya ada 4, jumlah datanya ini ditambahkan semuanya. 60 ditambah 80 tambah 75 tambah 50, itu hasilnya 270. Kalau jumlah data dan banyak datanya sudah diketahui, tinggal dibagikan. Jumlah data 270 dibagi banyaknya data yaitu 4 minggu, dibagi 4, 270 dibagi 4 sama dengan 67,5. Berarti rata-rata penjualan selama 1 bulan ini adalah 67,5 kilogram. Itu untuk rata-rata dari diagram gambar. Sekarang bagaimana mediannya? Untuk mediannya kita perhatikan contoh di sini. Di sini ada data diagram gambar data penjualan buku katanya. Lihat keterangannya. Buku yang berwarna biru ini mewakili 10, buku yang berwarna hitam mewakili 5 buku. Berarti di bulan Januari ada 10, 20 tambah 5, berarti 25 buku. Di bulan Februari ada 10, 20, 30, 40, ada 40 buku. Bulan Maret ada 4 yang biru, 1 yang hitam, berarti 45. Kemudian bulan April 1 yang biru, 10 ditambah 5 berarti 15. Yang ini ada 5 berarti 50. Nah, untuk menentukan mediannya, kamu susun dulu data banyaknya data ini. Disusun dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti dari 15, kemudian ke 25, 40, 45, dan 50. Nah, ini sudah disusun. 15, 25, 40, 45, dan 50. Banyaknya data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya data itu ada 5. Berarti mediannya adalah nilai ke-3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tengah-tengah. Di sini kan nyisa 2, di sini juga 2. Yang paling tengah nilainya adalah 40. Jadi mediannya adalah 40. Itu cara menentukan median dari diagram gambar. Mudah ya? Sekarang modusnya bagaimana modusnya? Menentukan modusnya kita lihat penjualan buku yang paling banyak terjadi di bulan apa? Di sini lihat, yang paling banyak yang mana? Nah, 50. Berarti yang paling sering terjual itu yaitu bulan Mei. Maka modus dari data ini adalah bulan